terpercaya. Pendaftaran murid baru membludak. Pemerintah daerah masih cari solusi polemik Raja Ampat. Kemiskinan memaksa tambang jadi pilihan. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita Kompas Sorong hari ini. Selama 30 menit ke depan bersama saya Ece Dias, inilah Kompas Sorong selengkapnya. Kita awali berita utama saudara, diduga remblong satu unit mobil Hilux terjun ke jurang. 1 orang meninggal dunia dan 7 orang mengalami luka berat di Kabupaten Pegunungan Arfak, Papua Barat. Kecelakaan lalu lintas di Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat, kembali menelan korban. Kecelakaan terjadi saat mobil Hilux bermuatan 8 penumpang terperosok ke jurang di kilometer 7 menuju Kabupaten Manokwari pada Minggu 15 Juni 2025 sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Timur. Tim SAR yang mendapat informasi langsung diterjunkan ke lokasi kejadian, dibantu polisi dan TNI serta masyarakat setempat. 8 korban laka lantas berhasil dievakuasi. 6 korban dibawa ke rumah sakit Warmare dan 2 korban lainnya termasuk korban meninggal dunia dibawa ke rumah sakit Bayangkara Polda Papua Barat. Telah terjadi kecelakaan dengan penanganan khusus 1 unit mobil dengan penumpang 8 orang jatuh ke jurang. Itu di kilometer 7 Kabupaten Pegunungan Arfak, Provinsi Papua Barat. Dari kerja tim SAR yang dilakukan dari semalam dan sampai pagi ini, semua korban 8 orang tersebut berhasil kami evakuasi, di mana 1 diantaranya kondisi meninggal dunia dan 1 dalam keadaan kritis, dan kami evakuasi langsung ke Rumah Sakit Bayangkara untuk penanganan lebih lanjut. Polisi masih identifikasi penyebab kecelakaan tersebut dan kini ditangani oleh Ditlantas Polda Papua Barat. Tim Liputan Kompas TV Manokwari, Papua Barat. Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat memusnahkan 64 kg narkotika golongan 1 jenis ganja. Selesai melaksanakan konferensi pers terkait penangkapan 2 tersangka pengedar ganja di Manokwari, Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat memusnahkan 64 gram narkotika golongan 1 jenis ganja dengan cara dibakar. Hasil pengungkapan tindak pidana peredaran narkotika oleh personil Opsnal Direktorat Reserse Narkoba Polda Papua Barat pada 30 Mei dan 9 Juni 2025 mengamankan 2 orang tersangka berinisial R dan S. Kedua tersangka adalah kurir yang membawa ganja dari Jayapura ke Manokwari. Barang bukti ganja yang diamankan dari tangan kedua pelaku seberat 1,2 kg yang dikemas dalam plastik bening berukuran sedang. Mereka adalah pemain lama yang sering menjual barang haram itu di Manokwari dan baru tertangkap. Kalau informasi dia dari Jayapura. Iya, karena belinya kan banyak tadi. Dia menjual Jayapura ya. Tapi belum diketahui dari mana atau. Kalau itu kan pengakuan dari mereka, kita belum konfirmasi. Masih dalam pengembangan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan maksimal hukuman penjara 20 tahun. Tim Liputan Kompas TV Manokwari, Papua Barat.
Pendaftaran penerimaan murid baru terpantau ramai di sekolah favorit. Orang tua dan siswa terlihat sudah mengantri sejak pukul 7.00 waktu Indonesia Timur hanya untuk pengembalian berkas setelah sudah mendaftar secara online. Terpantau di SMK Negeri 1 Kota Sorong, pendaftar membludak sehingga untuk tertibnya sekolah menggunakan nomor antrian. Meskipun demikian, masih ada orang tua mengeluh. Dengan sistem seperti ini menyulitkan mereka karena harus mengantri berjam-jam. Hari ini pendaftaran ke online sudah, cuma kita bingung maksudnya ambil formulir lagi. Daftar offline kah ini, jadi kita bingung. Jadi ini gara-gara nomor antrian aja. Oh, tapi agak sedikit susah tidak untuk pendaftaran kalian? Bilang gimana, setengah mati semua, kasihan ini orang tua lihat dari pagi. Anak-anak dari pagi, orang tua dari pagi, belum masak, belum pikir makan, ini semua pingsan di dalam. Berbeda dengan SMA Negeri 3 Kota Sorong, terpantau pendaftar tidak seramai sekolah lainnya. Panitia membagi beberapa jalur pendaftaran seperti domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Namun berdasarkan data sementara hingga hari kedua, sudah 725 pendaftar, padahal kuota yang disediakan hanyalah 400 lebih. Setelah pendaftaran akan dilanjutkan seleksi berkas dan kemudian mengikuti tes, di mana sesuai dengan peraturan pemerintah Kota Sorong, semua biaya digratiskan untuk penerimaan siswa baru tahun ini. Ya, sampai hari ini hari kedua sangat ramai. Kurang lebih jam 9 tadi sudah 725 pendaftaran. Jadi dalam petunjuk perwali bahwa bisa segera ditutup kalau sudah melebihi kuota. Dan mungkin nanti jam-jam 1 siang kami tutup pendaftaran. Berdasarkan hasil monitoring yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Sorong, pada semua tingkatan dipastikan tidak ada pungutan dan masyarakat dilayani dengan baik. Berdasarkan data Dinas Pendidikan, ada 158 sekolah swasta yang mana pemerintah Kota Sorong akan memberikan subsidi juga kepada sekolah swasta dalam pendaftaran murid baru. Kita tetap berpedoman pada Permen nomor 3 tahun 2005 tentang dan Perwali serta Putusan Wali Kota tentang sistem penerimaannya. Ada 4 jalur, yang pertama itu jalur domisili, kemudian jalur prestasi, afirmasi, dan mutasi. Nah, sampai hari ini saya lihat semua terkendali normal. Kalaupun ada sekolah-sekolah yang memang jumlah calonnya itu banyak, saya pikir dengan tahun lalu tidak berbeda jauh. Hanya karena antusias masyarakat karena sekolah gratis di sekolah negeri itulah membuat orang membludak ke sekolah negeri. Dengan adanya peraturan wali kota ini, siswa dan orang tua murid diharapkan tidak perlu khawatir jika tidak kebagian sekolah. Karena selain sekolah negeri, ada sekolah swasta yang akan menampung mereka. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Orang tua murid sekolah dasar Berkat di Kota Sorong mengadu di Dinas Pendidikan lantaran anaknya tidak bisa mendaftar ke sekolah menengah pertama karena belum melunasi uang ujian senilai 1,5 juta rupiah. Dinas kemudian memanggil sekolah bersangkutan, namun pihak sekolah tetap meminta melunasi pembayaran untuk dapatkan surat tanda lulus. Sebelumnya, orang tua siswa ini sudah sempat menghadap Kepala Sekolah SD Berkat untuk meminta surat keterangan lulus sebagai syarat pendaftaran ke SMP. Lantaran belum memiliki biaya pelunasan uang ujian, namun pihak sekolah enggan merespon. Orang tua murid ini kemudian melapor kepada Dinas Pendidikan. Namun meskipun sudah ditegur dinas, pihak sekolah tetap bersikeras menunggu pembayaran. Memang saya ada tunggakan di sekolah. Tunggakan pembayaran uang ujian sebesar 1.500.000, tapi saya sudah bayar 500, jadi tinggal tunggakannya 1 juta untuk pembayaran uang ujian. Terus posisinya anak ini kan sudah mau pendaftaran, jadi saya takut dia terlambat pendaftarannya. Saya pergi menghadap ke kepala sekolah untuk minta dia punya surat SKL, surat keterangan lulusnya, biar bisa didaftarkan dulu.
maksud saya kan masih ada ijazahnya bisa ditahan sebelum saya bayar tunggakan yang sisanya gitu. Jadi dari kepala sekolah bilang tidak bisa, harus kita lunaskan pembayaran uang ujiannya itu yang 1 juta sisanya. Di mana menurut Kepala Dinas Pendidikan, SD Berkat ini sudah pernah dibekukan dan akan menindak tegas pihak sekolah agar para siswa dapat mengenyam pendidikan yang layak. Orientasinya itu kan sebenarnya pada siswa. Nah, sehingga kami pasti dari dinas akan memikirkan, akan rapat untuk memikirkan langkah-langkah apa yang akan kita ambil. Tapi kita akan tegas, jika ada sekolah yang sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat, kita akan bertindak tegas. 1, apakah sekolah-sekolah seperti ini yang tidak memenuhi syarat izin operasionalnya itu kita cabut? Apakah bisa? Bisa. Saat ini siswa tersebut mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan untuk pembayaran tunggakan di SD agar bisa mendaftar ke jenjang berikutnya. Flora Watlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Pemerintah daerah masih cari solusi polemik Raja Ampat. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, pemerintah daerah Papua Barat Daya hingga saat ini masih mencari solusi soal polemik tambang nikel di Kabupaten Raja Ampat. Gubernur Elisa Kambu memastikan tetap akan memperhatikan nasib masyarakat yang terdampak penutupan tambang nikel. Di sela-sela rapat kerja daerah, Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan, terkait polemik Raja Ampat, pihaknya tetap mendukung kebijakan Presiden Prabowo dengan menghentikan aktivitas pertambangan pada 4 perusahaan. Di sisi lain, Pemda juga tengah mempersiapkan strategi untuk masyarakat yang terdampak dari penutupan aktivitas pertambangan tersebut. Hal ini dilakukan dengan pendataan kembali dan rencana lainnya yang akan dikolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten Raja Ampat. Tantangan bagi kita semua itu kan masyarakat yang mungkin selama ini sudah terlibat dalam proses itu, dan kita juga tahu Raja Ampat juga kan tidak semua wilayah memiliki destinasi pariwisata. Itu yang nanti kita diskusikan bersama-sama, memecahkan persoalan yang mereka hadapi. Mungkin mereka selama ini sudah bekerja, kira-kira bagaimana kehidupan mereka yang di luar masyarakat yang ada destinasi pariwisata, atau mereka yang memiliki homestay dan lain sebagainya. Nah, tapi masyarakat yang lain di luar itu, ya, kita harus carikan jalan keluar bersama-sama. Sementara itu, Kapolda Papua Barat Daya, Brigjen Pol Gatot Haribowo mengatakan, tim investigasi sudah selesai mengambil data pada wilayah yang teridentifikasi terjadi pelanggaran. Selanjutnya, untuk hasil investigasi ini akan disampaikan langsung oleh Mabes Polri. Nanti Mabes Polri, jadi hasilnya nanti Mabes Polri yang paling menyampaikan itu. Karena hasil dari investigasi itu langsung dibawa ke tim dari Mabes Polri. Begitu ya. Berapa tim kira-kira jenderal yang turun? Ya, 2 tim ya, dari Mabes Polri dan Polda Papua Barat Daya saja. Berarti sudah selesai atau masih melakukan nanti masih mungkin melihat perkembangan lebih lanjut. Kalau memang ada bahan-bahan yang masih dibutuhkan lagi, tentunya tim akan turun kembali dan selalu akan digabungan. Hingga saat ini kawasan wisata Pulau Wayak masih dipalang oleh pemilik hak ulayat Pulau KW. Flora Watlayeri, Kompas TV, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya gelar rapat kerja kepala daerah dengan tema pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik dasar guna meningkatkan pemerataan pembangunan. Rapat kerja kepala daerah seprovinsi Papua Barat Daya yang berlangsung Senin pagi membahas sejumlah isu strategis, membangun komitmen bersama untuk mengutamakan kepentingan rakyat. Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu mengatakan,
seluruh kabupaten kota perlu bekerja sama dengan provinsi untuk melaksanakan kebijakan nasional, seperti program makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, Koperasi Merah Putih, dan sejumlah program strategis lainnya. Pelayanan dasar pada umumnya kan ada di kabupaten kota. Kami di provinsi setelah bisa melalui mapping itu kita tahu bersama-sama, maka kita punya ruang di mana untuk bisa di samping melakukan pendampingan, tapi kalau ada logistik kita juga beri dukungan pembiayaan untuk bisa mempercepat aktivitas pembangunan di kabupaten kota yang ada di Papua Barat. Dan itu menjadi materi utama yang kita akan diskusikan. Dengan anggaran yang ada, diharapkan sejumlah program dapat berjalan dengan baik dan benar-benar tepat sasaran kepada masyarakat. Flora Batlayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya. Saudara, menyongsong HUT Bayangkara ke-79, Bitdokes Polda Papua Barat gelar pemeriksaan kesehatan gratis kepada masyarakat. Secara nasional, Polda Papua Barat diberikan target pengobatan gratis kepada 500 warga. Kegiatan ini dilakukan serempak selama 2 pekan. Pemeriksaan meliputi kesehatan umum, kesehatan gigi, stunting, jantung, dan donor darah. Tidak menutup kemungkinan jika didapat penyakit yang membutuhkan penanganan lanjutan, maka akan dilakukan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Papua Barat. Salah satunya adalah bakti kesehatan. Berbagai kegiatan untuk bakti kesehatan itu kita lakukan banyak sekali. Salah satunya pengobatan umum kepada masyarakat, pengobatan kepada pengemudi ojek online maupun ojek konvensional, kemudian penyuluhan gigi kesehatan, disabilitas, anak stunting, ibu hamil, kemudian diabetes jantung, minor, donor darah, dan juga penanganan massal. Beberapa target yang sedang kita laksanakan adalah untuk pemeriksaan kepada pengemudi ojol itu minimal 500. Masyarakat merasa terbantu terutama pada pemeriksaan stunting bagi anak, karena warga tidak harus mengeluarkan biaya. Masyarakat senang sekali dengan kegiatan ini. Sangat senang mama, artinya yang pemisahan kesehatan gratis mama yang dilakukan oleh Polda Papua Barat. Harapannya apa mama ke depan? Saya ke depan supaya nanti bisa dokter yang melibatkan rumah sakit. Tim Liputan Kompas TV, Manokwari, Papua Barat. Kemiskinan memaksa tambang jadi pilihan. Nantikan informasi selengkapnya usai jeda berikut ini. Masih bersama saya Ece Dias di Kompas Sorong. Saudara, warga Pulau Kawe, Raja Ampat menghadapi pilihan sulit. Mereka tak ingin tambang nikel ditutup, di sisi lain mereka juga ingin lingkungan alam mereka tidak rusak demi konservasi dan geliat pariwisata. Siapa yang tidak tahu tentang keindahan Raja Ampat? Bahkan dunia mengakuinya. Namun di balik itu semua ada masyarakat yang kehidupannya masih dalam garis kemiskinan. Masyarakat yang tinggal di Pulau Selpele, dekat lokasi pertambangan, mayoritas adalah petani dan nelayan. Rata-rata warga Selpele bergantung pada hasil tangkap ikan sehari-hari. Hasil tangkap tidak sepadan karena minimnya fasilitas yang diberikan pemerintah daerah setempat. Ikan. Ikan saja. Ikan. Ikan bagus tidak didapat? Bagus. Bisa dapat cakalang, kengiri. Semenjak kehadiran perusahaan tambang, rakyat menjadi sejahtera. Kehidupan layak hingga pendidikan anak-anak mereka terpenuhi. Warga dapat pemasukan yang layak bila dibandingkan melaut.
Warga juga mengakui jika wisatawan berkunjung ke wisata Wayak, biasanya singgah di Kampung Selpele untuk membeli hasil jualan masyarakat setempat. Seperti para wisata datang, kalau di Pulau Wayak, mereka naik di gunung, mereka foto-foto pulang, sampai di kampung sini juga. Mereka datang, mungkin ada ibu-ibu ada jualan, mereka juga beli. Keputusan pusat menghentikan sejumlah izin pertambangan di Raja Ampat memicu reaksi warga. Kini mereka menutup tempat wisata Wayak yang ramai dikunjungi wisatawan demi memperjuangkan perusahaan tambang. Kami anggap bahwa kami yang punya hak kepemilikan orang KW, seharusnya kami yang harus berbicara. Bukan orang lain yang merosot hal-hal ini, seperti itu kan salah. Seharusnya kami sendiri. Kenapa sampai kami tidak pernah, kami sudah menyatakan komitmen orang KW bahwa kami tidak pernah menolak wisata, kami tidak menolak tambang. Semua kan harus berjalan bersama-sama. Yang kami punya hak adat, kami palang ini untuk perusahaan tambang KW Mini harus berjalan. Kalau dia berjalan berarti palang ini kami buka, dia pariwisata dia berjalan kembali. Tapi Bapak dong juga tidak ingin pariwisata tutup Bapak ya? Tapi kami ingin tidak tutup, pariwisata tidak akan tutup. Dia harus berjalan supaya dia sambil pantau ke laut. Pemilik hak wilayah dengan tegas akan terus memalang wisata Pulau Wayak hingga pemerintah memberikan solusi dari persoalan ini. Pulau KW ini yang kami minta dari Presiden dan Gubernur. Kalau bisa, pulau ini tidak bisa dicabut izinnya. Bagaimana kalau cabut, masyarakat suku KW bisa susah. Sekarang kita sudah sejahtera dengan kami punya tambang ini. Kalau sudah cabut bagaimana? Anak-anak kami tetap nganggur. Anak-anak kami sudah tidak bisa maju untuk pendidikan lagi. Menanggapi permintaan warga ini, Bupati Raja Ampat, Orideko Burda mengatakan telah melakukan pendekatan dengan masyarakat. Salah satunya berupaya menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi mereka. Bahkan akan menyiapkan dukungan untuk masyarakat kembangkan pariwisata dan bantuan fasilitas bagi nelayan. Mereka, karena tadi untuk mereka duduk remuk, kira-kira apa yang nanti pemerintah lakukan untuk mereka. Solusi apa, pekerjaan apa yang mereka minta, nah, kita cepat. Mungkin dalam hal ini ada teman-teman atau pemuda-pemuda yang ingin kerja di tambang, supaya kita kerjasama dengan contoh di Gas Nikel. Kalau masih aktif, kita dorong yang ingin kerja ke Gas Nikel, ada yang ingin usaha, nah, kita nanti bantu. Masyarakat berharap adanya solusi yang terbaik untuk mensinergikan kegiatan pertambangan dan usaha pariwisata bisa berjalan selaras demi kesejahteraan masyarakat. Flora Batlayeri, Kompas TV, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kompas Sorong episode hari ini. Saya Cedias mewakili seluruh tim redaksi yang bertugas undur diri dan berterima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Kompas TV independen terpercaya.